Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. 3 semboyan dicetuskannya, ing ngarso sung tulodo, ing magyo mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Lantas, bagaimana sesungguhnya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Saya, Anita Eka Saputri, calon guru penggerak Angkatan 6 dari kota Banjarbaru. 4 hal penting dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah asas pendidikan, pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Menurut asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Walaupun biji jagung yang ditanam adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, tetapi apabila ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka biji jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik karena mendapatkan perhatian dan perawatan yang baik dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit jagung yang berkualitas, namun apabila tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan perawatan yang baik dari Pak Tani, maka biji jagung tersebut akan tumbuh tidak akan maksimal. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam kodrat alam, murid yang tinggal di Indonesia Barat tentunya berbeda dengan murid yang tinggal di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Murid yang tinggal di daerah pesisir tentunya berbeda dengan murid yang tinggal di daerah pegunungan. Dalam kodrat zaman, murid yang hidup di abad 20 tentunya berbeda dengan murid di abad 21. Murid di abad 21 memiliki cara belajar, interaksi, dan keterampilan abad 21. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Setelah memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya dapat merefleksi bahwa setiap anak memiliki kodrat yang berbeda-beda. Pendidikan harus berpihak dan berpusat kepada siswa. Artinya, pendidikan diberikan sesuai dengan potensi dan kemampuan siswa. Pendidik harus memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
kita tidak mungkin mendidik siswa abad 21 dengan cara abad 20. Selain itu, dalam membentuk budi pekerti atau pertumbuhan karakter baik bagi anak, diperlukan kerjasama dari pendidik dan orang tua sebagai tempat bersemainya pendidikan anak yang utama dan pertama.